Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi untuk temanya sangat bagus sekali, syukur dan sabar. Bagus sekali tadi yang dibawakan. Cuman saya di sini mau menurut pemikiran saya, kalau untuk syukur itu sendiri artinya memang kita menerima, Pak. Jadi kita menerima, bukan menolak. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ibrahim itu ayat 7. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur pasti Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur sesungguhnya azabku sangat pedih. Gitu. Jadi maksudnya di sini syukur menerima segala hal. Makanya ada alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita menerima dalam segala keadaan. Kita bukan cuma dalam kondisi bahagia bersyukur, bukan, tapi dalam setiap keadaan. Itu syukur yang menurut yang saya pahami kemarin. Terus untuk sabar itu sendiri tidak akan bisa tercapai ketika kita tidak mengetahui siapa yang berbuat, siapa yang punya perbuatan. Tidak akan sampai kita kepada titik sabar ketika kita tidak mengetahui siapa yang melakukan ini perbuatan. Tapi ketika kita memaknai ternyata yang melakukan semua ini yang maha hidup, insya Allah sabar itu kita bisa capai. Karena bukan kemauan orang itu, tapi kemauan yang maha berbuat, yang menggerakkan, yang maha menggerak, penggerak yang tidak bergerak. Jadi mungkin cuman itu tambahan dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul antara sabar dengan syukur. Banyak hal yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Ali Imran 200 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Ini ditekankan dalam. Kemudian banyak hal yang berkaitan dengan sabar ini, seperti antara lain orang sabar itu diberi cobaan. Kita diberi cobaan. Setelah diberikan cobaan, kalau kita bersabar diberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Diberi pahala tanpa batas. Ini menurut ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian minta pertolongan dengan sabar, kerjakan salat. Allah bersama orang-orang yang sabar. Mungkin itu antara lain. Kemudian ada derajat sabar. Paling rendah adalah tidak mengeluh, tapi diiringi kebencian. Ini menurut pendapat para ahli. Kemudian pertengahan tidak mengeluh, diiringi sikap rida. Dia tidak mengeluh, tapi diiringi sikap rida. Kemudian yang paling tinggi, memuji Allah atas musibah yang menimpanya. Ini. Kemudian rida, berkaitan dengan rida adalah merasa cukup dengan sesuatu, waktunya adalah setelah terjadi suatu perbuatan. Itu kita rida. Rida dengan qada, ketentuan Allah adalah termasuk derajat tertinggi. Orang yang didekatkan pada Allah, rida buah dari rasa cinta dan tawakal. Kemudian bersyukur. Syukur ini adalah kelihatan pada diri kita. Ada kelihatan tampaknya bekas kenikmatan ilahi pada seorang hamba. Ya. Dalam hati diiringi pujian lisan dan ibadah anggota badan.
Syukur adalah tujuan. Syukur adalah tujuan. Syukur dilakukan dengan hati, lisan dan anggota badan. Makna syukur adalah mempergunakan kenikmatan sebagai sarana ketaatan kepada Allah. Mungkin untuk sementara dari kami sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan sabar ini sebenarnya sama dengan koin yang dua sisi. Orang syukur biasanya sabar. Orang sabar itu biasanya syukur. Jadi seperti yang dikatakan Limpo tadi, bahwa syukur itu adalah mengucapkan dengan lidah. Tapi bukan hanya itu, tapi apresiasi, memanfaatkan sesuai fungsinya. Jadi kalau kita dikasih orang sesuatu, umpamanya kita dikasih HP, terima kasih, thank you, syukran. Tapi kita tidak gunakan, itu bukan bersyukur. Jadi memanfaatkan sesuai fungsinya, itulah makna syukur sesungguhnya. Dan sabar itu seperti yang disampaikan tadi, itulah kesiapan menerima, ya, menerima apa adanya. Nah, ini ada orang pepatahnya, hadisnya orang Inggris, dikatakan, be grateful what you have, but don't be satisfied with what you have achieved. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki, tapi jangan puas dengan apa yang Anda capai. Itulah sebenarnya dari fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba menuju kebaikan. Ya. Jadi dalam hal ini, syukur itu sebenarnya dibuktikan. Makanya dalam Al-Quran digunakan dua kata ini yang hampir sama tetapi berbeda, yaitu seperti di dalam surah Al-Baqarah dikatakan di sini, wajakilum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsiduna walakin la yas'urun. Yas'urun dari sin ra'a itu menyadari. Nah, kemudian ada pada ayat berikutnya, wa yaqilum aminu kama amanan nasu qalu anuminu kama anasupahau ala innahum supahau walakin la ya'lamun. Jadi ada orang yang tahu tapi tidak sadar. Makanya ada yang pintar bicara tentang sabar, pintar bicara tentang ilmu, tapi dia tidak sadar, dia sendiri tidak sabar. Jadi kalau dikatakan itu yas'urun dengan ya'lamun itu beda. Ya'lamun itu baru ini. Tapi kalau yas'urun itu kesadaran fisik dan dibuktikan. Nah, ini diharapkan kita orang bersyukur ini, yang bersabar ini, tidak hanya diucapkan, tetapi dibuktikan. Makanya ada orang yang pintar bicara, tetapi apa yang dia tidak suka itu dia lakukan. Itu berarti tahu tapi tidak sadar. Nah, makanya Al-Quran menggunakan dua kata ini, ya'lamu dan yas'urun. Di sini diingatkan, jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi. Dia katakan, kami sebenarnya berbuat kebaikan. Sebenarnya mereka berbuat kerusakan tapi tidak sadar. Kemudian dikatakan, berimanlah kamu seperti orang-orang itu, beriman itu. Dan apakah aku beriman dengan seperti orang yang bodoh itu? Mereka sebenarnya yang bodoh tapi tidak tahu. Nah, jadi itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa sadar, tidak sekedar tahu. Karena tingkatan sadar lebih tinggi daripada tahu. Artinya kita bisa buktikan dengan perbuatan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.